Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang ada di rumah, Allah senantiasa berikan kesehatan, kekuatan. Kalau kita sehat, kuat, badannya jadi tambah keker, maka mudah-mudahan semakin menjadikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik teman-teman, hari ini Ayah Solih akan berkisah, akan berbagi cerita inspirasi untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Siapa yang siap dengerin kisah? Alhamdulillah, semuanya siap ya. Nah, hari ini Ayah Solih akan berkisah tentang salah satu manusia yang dicintai oleh Allah. Seorang utusan Allah, Nabiullah. Nah, teman-teman, ini Ustadz Solih kisahkan tentang Nabi Daniel dan 2 ekor singa. Wah, ada yang pernah dengar kisahnya? Wah, Masya Allah. Kalau yang udah pernah dengar, kita dengarkan lagi. Ya, siap ya? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, zaman dahulu ada seorang raja yang zalim. Raja itu namanya Bukhtanasor. Wah, Bukhtanasor, raja zalim, jahat, bengis. Saking bengisnya dia, jahatnya dia pernah mengeluarkan perintah untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang ketika malam hari saat itu yang sudah ditentukan jadwalnya, jamnya, ya malam harinya kapan wallahu alam gak disebutkan. Tapi perintah raja ini, Raja Bukhtanasor, membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir di malam tersebut. Malamnya Ayah Solih nggak tahu malam kapan ya. Nah, suatu hari ada seorang dukun. Ya, seorang dukun datang ke Raja Bukhtanasor. Dia berkata kepada raja. Dia membisikkan sesuatu yang membuat raja itu menjadi marah, geram, dan ingin segera melaksanakan perintah ataupun yang membuat raja itu marah. Dia pengen segera melakukan perintah, aturan, di mana aturan ini harus segera dia laksanakan. Wah, kira-kira apa ya aturannya ya teman-teman? Nah, singkat cerita, dukunnya membisikkan, "Wahai raja, kelak akan ada seseorang yang akan menaklukkanmu dan akan mengambil kerajaanmu." Raja itu kaget. "Hah? Siapa gerangan yang berani mengambil alih kerajaan saya?" Kata sang raja. "Wahai raja, kelak akan ada satu generasi yang bisa mengalahkanmu." "Oh, terus apa yang harus saya lakukan, wahai dukun?" Dukunnya itu memerintahkan kepada raja, "Wahai raja, bunuhlah seluruh bayi laki-laki yang lahir pada malam ini tanggal sekian, jam sekian, dan lain sebagainya." Ya, di situ tidak disebutkan jamnya kapan, ya, malamnya malam apa, tanggal berapa, nggak disebutkan. Tapi yang jelas, sang dukun itu memberikan maklumat, ya, memberikan perintah kepada raja untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir pada malam tersebut. Akhirnya sang raja, kalau seperti itu, saya akan kerahkan seluruh prajurit saya, pasukan saya, untuk membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki
yang lahir di malam tersebut. Wahai pengawal, komandan, prajurit, tentara, ayo datang kemari. Wah, dengan gagahnya sang raja memberikan perintah kepada semua prajurit. Ya, intinya perintahnya apa? Bunuh laki-laki. Bunuh bayi laki-laki yang lahir pada malam ini. Tanggal sekian. Wah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Semua masyarakat panik. Semuanya panik. Yang mereka ibu-ibu yang memiliki bayi laki-laki. Lahir pada malam tersebut. Ya Allah, nak. Kamu laki-laki, nak. Bagaimana ini? Singkat cerita, tibalah suatu malam. Di mana malam itu malam yang ditentukan oleh sang dukun, ya, oleh perintah dukun. Kemudian raja memberikan perintah kepada seluruh prajurit untuk mereka itu berpencar ke seluruh penduduk. Mereka berjalan dengan membawa senjata mereka. Mereka mencari bayi laki-laki yang baru lahir di malam tersebut. Mereka siap berjaga di tengah malam. Oh, sang raja, aku adalah komandan. Iya, sang raja, aku adalah prajuritmu yang siap melakukan tugasmu. Apa kata raja? Bagus. Kalian jangan sampai tidur. Bunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir pada malam ini. Aku tidak ingin kerajaanku yang megah ini jatuh kepada orang tersebut. Kepada bayi laki-laki yang nanti akan menggantikanku. Yang akan menaklukkanku. Aku tidak mau. Baik sang raja. Siap sang raja. Aku akan melaksanakan tugasmu dengan baik. Berangkat. Mereka kemudian keliling kampung, teman-teman, dengan senjata mereka. Ada yang bawa pedang, bawa panah. Mereka sangat banyak sekali. Kemudian singkat cerita, ada segerombolan orang yang dia itu bagian dari keluarga Nabi Daniel. Nah, saat malam itu Nabi Daniel lahir. Nangis, ya. Kemudian dengan pemuda ini, dia ingin menyelamatkan sang bayi ini yang kelak dia ternyata Allah takdirkan menjadi nabi. Ya. Kemudian beberapa orang mengambil bayinya, ya. Kemudian dia bawa lari jauh ke hutan. Ternyata di situ adalah hutan tempatnya hewan-hewan buas. Dan hutan itu terkenal dengan singanya. Banyak sekali singa di hutan tersebut. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Para pemuda ini yang mengambil bayi Daniel, mereka kemudian meletakkan bayi Daniel itu di tempat tersebut, di hutan tersebut. Mereka yakin, wahai Allah, hanyalah Engkaulah yang menyelamatkan bayi ini. Kemudian pemuda ini kabur. Ya. Mereka ke hutan hanya untuk menyelamatkan bayi Daniel yang baru lahir. Di malam tersebut, teman-teman bayangin. Bayi baru lahir, masih warna merah, ya, bayi lahir. Kemudian biar dia tidak dibunuh oleh Raja Bukhtanasor, bayi tersebut digendong, dibawa lari, ya. Kemudian ditaruh di tengah hutan sendirian. Bayangin, teman-teman. Siapa kalau bukan Allah yang menyelamatkan? Nah, kemudian singkat cerita, keesokan harinya ayah ibunya
bayi tersebut, bayi Nabi Daniel yang kelak dia ketika besar jadi nabi, ayah dan bundanya datang ke hutan mencari bayi tersebut. Wahai suamiku, apakah anak kita masih hidup? Tenanglah, wahai istriku. Mudah-mudahan Allah menolong bayi kita. Kemudian mereka berjalan ke hutan. Ya, ketika sudah matahari sudah bersinar, sudah terang, ayah bundanya Nabi Daniel mendapati bayinya sedang dikerumuni oleh 2 singa. Wahai suamiku, itu sepertinya bayi kita. Mana? Itu. Ya Allah. Ternyata bayinya dijaga oleh 2 singa. Ayah bundanya melihat, betul. Itu bayi kita. Ayah bundanya melihat, ternyata singa tersebut menjilati pipinya. Seperti kucing-kucing yang sudah jinak ya, jilatin bayinya. Seolah-olah mereka melihat, ayah bundanya melihat, ya Allah, bayiku dijaga oleh singa. Mereka menjaga bayi. Kemudian ketika ayah bundanya datang, singa itu kemudian berjalan pergi. Diangkatlah bayi tersebut. Masya Allah, bayinya tidak terluka sedikit pun teman-teman. Masih sehat. Ya. Coba teman-teman bayangin. Singa itu hewan pemakan apa? Daging. Kalau dia mencium bau darah, pasti hewan apapun pasti dia makan. Ya, selagi hewan itu adalah mangsanya ya, seperti kijang, rusa, kambing, ya, babi hutan dan lain sebagainya. Pasti singa itu makan. Tetapi ketika bayi ya, kemudian singa tersebut nggak makan sama sekali. Seolah-olah singa tersebut diamanahi oleh Allah untuk tidak memakan bayi tersebut. Bahkan singa tersebut ternyata mungkin ya diamanahkan oleh Allah untuk menjaga bayi laki-laki tersebut. Masya Allah teman-teman ya. Semuanya kuasa Allah. Allah yang berkehendak. Allah yang memberikan kehendaknya. Sehingga Allah perintahkan kepada singa untuk tidak memakan bayi tersebut. Dan singa tersebut malah menjaga bayi tersebut. Coba, siapa yang bisa melakukan itu? Kalau bukan kuasa Allah. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ya, Ayah Sholih mengajak kepada teman-teman, ya. Jadi, apapun keinginan kita minta sama Allah. Kalau kita lagi ketakutan, minta sama Allah. Minta perlindungan sama Allah, minta kesehatan sama Allah, minta dilindungi dari binatang buas atau sesuatu yang mengganggu, kita minta sama Allah. Semuanya kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Termasuk mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, dan kita semuanya umat Islam pada khususnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kisah hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semuanya, dan teman-teman mudah-mudahan tambah semangat ya untuk semakin giat belajar. Kita pelajari kisah-kisah inspirasi dari para ulama, para nabi ya, dan para orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan kisah dari Ayah Sholih ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.